Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Agus Riyadi SPD, dalam video pembelajaran alternatif. Eh, Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membuat satu video tentang pembelajaran matematika yang tujuannya adalah untuk membantu anak-anak Bapak yang sedang mengerjakan tugas-tugas BDR atau belajar di rumah agar bisa lebih mudah dan bisa mengurangi beban orang tua dalam mengajar anaknya di rumah. Nah, sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini Bapak akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Ada tiga metode yang bisa kita gunakan dalam penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Metode yang pertama bisa menggunakan pendekatan model garis bilangan. Ya, bisa juga dengan pendekatan pola bilangan, dan yang terakhir bisa menggunakan pendekatan muatan. Ya, baik, untuk kali ini Bapak hanya menjelaskan tentang pendekatan model garis bilangan. Perhatikan dengan baik-baik. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat menggunakan metode garis bilangan maju atau mundur. Kita lihat dulu rumusnya. Bilangan bulat itu ada yang positif. Kalau positif itu berarti dia maju. Kalau maju itu berarti berjalan ke arah kanan. Kemudian ada bilangan yang tergolong dalam bilangan 0. 0 itu artinya diam di tempat atau berada di posisi tengah-tengah. Dan yang ketiga ada namanya bilangan negatif. Negatif itu atau min, biasanya dia berjalan mundur atau ke arah kiri dari garis bilangan. Bapak ulangin, positif itu maju atau ke arah kanan dari garis bilangan. 0 itu artinya diam di tengah-tengah. Kemudian negatif itu artinya mundur atau berjalan ke arah kiri garis bilangan. Itulah bilangan bulat. Operasinya pun ada tambah, artinya terus maju. Ada dia kurang, artinya dia mundur atau arah ke kiri dari garis bilangan. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu 2 tambah 3. Pak, itu kan enak kali Pak, kelas 3 pun sudah tahu 2 tambah 3, 5 Pak. Nah, ini kan dasar untuk mengetahui cara membaca garis bilangan, maka dimulai dari yang paling mudah. Yang pertama sekali kita tempatkan diri kita atau suatu benda, ini garis bilangan namanya anak Bapak. Diri kita tempatkan dulu benda atau apa saja, atau diri kita lah kita misalkan berada di titik 0 atau titik sentral, titik tengah-tengah. Nah, di sini ada tanda panah kemari seperti maju gini. Kenapa harus ke kanan Pak? Ini kan ke kanan, ini ke kanan, dan ini ke kiri. Dua ini adalah bilangan positif. Kita bentar ya, kita titipkan pointer. Dua ini adalah bilangan positif, maka dia arahnya ke kanan karena dia positif. Kemudian kita tes ya, 2 ke kanan. Kemudian tambah dengan apa? Tambah dengan 3. 3 ini positif apa negatif? 3 ini positif, maka dia arah ke kanan lagi. Maka tambah lagi dia ke arah kanan lagi. Ya. String pointer, pointer ya. Ke arah kanan lagi 3. Hasilnya adalah 5. Nah, mudah ya. Jadi positif itu maju ke kanan 2, kemudian 3 maju lagi 3. Begitu dia. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kita letakkan lagi satu benda di tengah-tengah. 0. Tambah 2 berarti dia maju 2. Karena kenapa dia maju? Karena dia ini adalah positif. 2 ini adalah positif. Ya, maka dia maju 2. Nah, kemudian ini tambah 3, tambah kurang 3. Ini bacanya 2, tambah min 3. Karena 3 adalah bilangan negatif. Karena 3 adalah bilangan negatif atau bilangan minus, maka dia mundur ke arah kiri. Maka hasilnya adalah 1. Gitu ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga
kita tempatkan diri kita di 0. Ya. Kenapa ada tanda panah ke belakang, ke kiri? Kenapa ke kiri? Karena 2 ini adalah merupakan bilangan negatif atau min. 2 ini min atau negatif, sehingga dia harus arah ke kiri sebanyak 2 kali. Mundur dia 2. Tadi kan min mundur, artinya negatif mundur. Kemudian tambah dengan berapa? Tambah dengan 3. 3 ini bilangan positif. Karena 3 bilangan positif, maka dia maju. Maju berapa langkah? Maju 3 langkah kemari. Dari 2 ini maju 3 langkah. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu adalah, nah, kedua-duanya adalah bilangan negatif. Kita lihat. Berarti ini dia semuanya harus mundur. 2 ini negatif, 3 juga negatif. Berarti dia mundur semua. Kita tempatkan kursor kita di mundur atau ke kiri ya, anak bapak sekalian. Tengah-tengah. Mundur 2. 1, 2. Kemudian 3 juga negatif, mundur lagi 3. 1, 2, dan 3. Hasilnya adalah min 5. Kita lihat contoh yang keempat. Contoh keempat, operasi pengurangan. 2 kurang 3. Kita tempatkan, kita ingat dulu anak-anak bapak, sebelum menempatkan kursor ke tengah, kita lihat dulu bahwa 2 ini bilangan positif, artinya dia maju ke arah kanan. 3 ini bilangan negatif atau dia mundur ke arah kiri. Tempatkan mobil di tengah-tengah. Maju dia 2 angka kan? 1, 2. Kemudian dia mundur 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah min 1. Berikutnya kita lihat contoh yang terakhir. 2 kurang min 3. Anak-anak bapak ingat, di sini bapak kasih catatan kecil. Ini min, maka dia jadi tambah. Ya, min jadinya tambah. Ini harus diingat. Tempatkan kursor di tengah-tengah atau di angka 0. Karena 2 ini positif, maju ke kanan. Kedua, tadi bapak bilang min sama min jadinya plus, maka dia maju lagi ke kanan. Banyak 3. 1, 2, 3. Ya, begitulah operasi hitung, pengurangan, dan penjumlahan bilangan bulat menggunakan metode garis bilangan. Materi ini terdapat di kelas 6, semester 1, dan pembelajaran 1. Mudah-mudahan dengan video ini anak-anak bapak bisa lebih mudah dalam mengerjakan pembelajaran. Orang tua juga lebih mudah dalam menyampaikan, sehingga video alternatif ini bisa membantu anak-anak bapak dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru untuk dikerjakan di rumah selama masa pandemi COVID. Sebelum bapak akhiri, bapak ingin berpesan bahwa tetap jaga kesehatan, tetap konsumsi makanan-makanan sehat, jangan berpergian terlalu jauh, dan tetap menggunakan masker. Sebelum bapak akhiri, mari sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.